Salam pengamanan. Saya Dodi Hidayat, Manajer Divisi Pembinaan PT Nusantara Satria Agung. Dalam melaksanakan tugas pengamanan dan penertiban sehari-hari, anggota Satpam akan berhadapan dengan manusia. Manusia yang dihadapi oleh anggota Satpam tentu saja terdiri dari berbagai individu yang memiliki berbagai sifat, latar belakang, kebudayaan, dan pendidikan yang berbeda-beda. Dalam berhubungan dengan orang-orang tersebut, anggota Satpam harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, sehingga tujuan untuk mengamankan, menertibkan, dan melayani akan tercapai. Kemampuan komunikasi juga diperlukan pada saat anggota Satpam menghadapi potensi gangguan keamanan yang diakibatkan karena adanya konflik yang terjadi antara manajemen dengan karyawan, manajemen dengan masyarakat sekitar, atau manajemen dengan organisasi-organisasi lainnya. Potensi gangguan keamanan ini apabila tidak terselesaikan dengan baik akan menghambat operasional perusahaan. Anggota Satpam harus mampu menjembatani pihak yang berkonflik dengan mengadakan negosiasi. Untuk bisa mengadakan negosiasi dengan baik, anggota Satpam harus memiliki kompetensi atau kemampuan berkomunikasi. Untuk itulah kita akan mempelajari bagaimana penerapan teori dasar komunikasi dan negosiasi dalam melaksanakan tugas pokok Satpam. Tujuan pembelajaran ini adalah supaya kita bisa memahami teori dasar komunikasi dan negosiasi, mampu menerapkan dalam melaksanakan tugas harian pengamanan di area kerjanya. Kita mulai. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok atau organisasi dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Hubungan antar personal memerlukan komunikasi yang baik, dan anggota Satpam harus menguasai teknik komunikasi yang efektif dan efisien agar tujuan dari komunikasi yaitu penyampaian dan pertukaran informasi untuk mencapai pemahaman bersama dapat terwujud. Pada saat penyampaian informasi ini biasanya ada gangguan. Gangguan ini bisa menyebabkan komunikasi menjadi tidak efektif dan tidak efisien. Bagaimana teknik komunikasi yang efektif dan efisien? Yang pertama adalah bagaimana Satpam meningkatkan kemampuan komunikasi verbal dan nonverbal, bagaimana Satpam menyamakan persepsi dengan lawan bicaranya, pelajari etika komunikasi yang baik dan benar, serta melakukan komunikasi dengan respect, empathy, audible, clear, dan humble. Kita mulai dengan komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah berbicara dan mendengarkan. Kemampuan berbicara merupakan elemen yang utama dalam komunikasi. Perhatikan artikulasi, intonasi suara, tinggi rendahnya suara, dan penekanan kata. Latih kemampuan bicara ini dengan membaca dengan dikeraskan. Pilih bahan bacaan yang menggunakan tata bahasa yang resmi. Latih artikulasi. Pilih kata-kata yang akan diberikan penekanan. Dengan membaca, kita juga melatih menyusun kata-kata sehingga kita akan terlatih berbicara secara efisien atau tidak melantur dan tepat sasaran. Kemampuan berbicara harus diimbangi dengan kemampuan mendengar untuk memastikan penyampaian dan pertukaran informasi dapat dicapai dan difahami bersama. Dalam pelaksanaan kegiatan menyimak pembicaraan orang lain, mempunyai batasan, di antaranya adalah jarak atau gangguan lingkungan, suara bising, kemampuan mendengar seseorang atau pemahaman bahasa dan lain-lain. Maka dalam mendengarkan kita harus berkonsentrasi, menjaga jarak yang cukup dengan sumber suara dan tidak berpersepsi atau sesuai fakta. Untuk menghindari persepsi atau penilaian pribadi, apabila ada yang kurang jelas, lakukan konfirmasi atau ajukan pertanyaan atau minta ulangi. Kemudian, menulis atau membaca.
Pada dasarnya, manusia mempunyai daya ingat yang cukup baik. Tetapi untuk menjaga agar pesan informasi yang kita terima tidak salah dan kehilangan informasi yang dibutuhkan, maka alat bantu catatan akan sangat berguna. Biasakanlah untuk selalu membawa alat tulis dan menggunakan catatan untuk kelancaran tugas Satpam. Untuk menambah wawasan dan informasi yang dibutuhkan dalam komunikasi verbal, maka kita perlu membaca referensi yang sesuai dengan masalah yang dihadapi. Membaca juga akan menambah perbendaharaan kata. Kemudian, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah gerakan dan bahasa tubuh. Komunikasi nonverbal ini adalah komunikasi yang mendukung dengan menguatkan maksud dari isi pembicaraan. Komunikasi nonverbal dapat berupa gerakan tubuh seperti mengangguk, menggeleng, menunjuk, dan lain-lain, yang akan memberikan penekanan dari maksud hal yang dibicarakan. Bahasa tubuh merupakan respon tubuh terhadap komunikasi yang berlangsung, baik dengan ekspresi wajah maupun gerakan lain seperti bersedekap, tubuh mendekat, menjauh, menghadap ke arah lain, dan lain-lain. Bahasa tubuh kita dapat dibaca oleh orang lain, dan kita pun dapat membaca bahasa tubuh orang lain. Selanjutnya adalah sentuhan. Sentuhan merupakan komunikasi nonverbal untuk menunjukkan keakraban dan keterbukaan. Sentuhan juga dapat menguatkan rasa simpati kita terhadap seseorang yang akan meleburkan batas-batas kekakuan dalam berkomunikasi. Persepsi. Apa itu persepsi? Persepsi adalah penafsiran. Kadangkala masalah utama kegagalan dalam berkomunikasi adalah masalah persepsi. Persepsi adalah penafsiran atau pemahaman seseorang terhadap informasi yang didapat dari panca inderanya. Apa yang seseorang lihat, dengar, cium, atau yang seseorang rasakan terhadap suatu kejadian mungkin saja berbeda dengan penafsiran kita. Untuk itulah, sebelum melakukan komunikasi, kita perlu menyamakan persepsi terhadap pokok masalah yang akan dibicarakan. Etika komunikasi yang baik dan benar. Etika pada saat kita memulai pembicaraan dan pada saat terjadinya pembicaraan. Kita mulai dengan pada saat memulai pembicaraan. Sebelum memulai pembicaraan, perhatikan keadaan lawan bicara. Pada saat akan berbicara dengan seseorang, pastikan orang tersebut tidak dalam keadaan yang sibuk atau terburu-buru. Tunggu kesempatan lain sehingga kita tidak mengganggunya atau membuatnya tidak nyaman. Hal ini berlaku untuk keadaan yang normal. Tetapi untuk keadaan darurat, kita bisa meminta izin untuk berbicara dengan mengungkapkan alasannya. Kemudian, bersikap ramah dan sopan. Sapa lawan bicara dengan ramah dan sopan. Apabila belum kenal, maka perkenalkan diri dengan dan katakan sedikit basa-basi, seperti menanyakan kabar, mau kemana, dari mana, dan semacamnya. Basa-basi dilakukan dengan tidak berlebihan. Perhatikan apakah orang tersebut merasa terganggu atau tidak dengan kehadiran kita. Pada saat pembicaraan. Pada saat pembicaraan, tatap lawan bicara. Menatap lawan bicara adalah salah satu bentuk kesopanan dan menunjukkan bahwa kita memperhatikan apa yang akan kita bicarakan oleh lawan bicara kita. Tetapi harus diperhatikan titik mana kita menatap lawan bicara. Tataplah ke titik di antara dua mata, jangan menatap langsung ke mata. Kemudian, setelah tatap lawan bicara, maka kita pun juga harus tersenyum. Dengan tersenyum, maka kita membuka diri untuk melakukan komunikasi. Orang akan merasa dihargai ketika kita tersenyum. Selanjutnya, jangan mendominasi pembicaraan. Hal yang paling menyebalkan yang kita rasakan ketika kita berkomunikasi dengan orang lain adalah lawan bicara yang mendominasi pembicaraan. Hal yang sama juga dirasakan oleh orang lain
ketika kita mendominasi pembicaraan. Hindari mendominasi pembicaraan hanya untuk memaksakan kehendak kita dan memuaskan ego kita. Apabila lawan bicara kita berperilaku pasif, maka tanyakan pendapatnya mengenai pokok bahasan yang kita bicarakan. Selanjutnya, jaga intonasi dan kecepatan bicara. Pada saat berbicara, perhatikan agar intonasi kita stabil, tidak terlalu tinggi atau rendah, dan dengan kecepatan yang bisa didengar dan kata-katanya jelas. Kita tidak bisa beralasan bahwa cara kita berbicara memang seperti itu, karena pengaruh dialek kedaerahan. Tidak semua orang akan memahami dan memakluminya. Kemudian, bagaimana merespon pembicaraan? Merespon pembicaraan, lontarkanlah pertanyaan. Salah satu cara bahwa kita memperhatikan apa yang orang lain bicarakan adalah dengan melontarkan pertanyaan untuk kejelasan atau konfirmasi, atau melontarkan pertanyaan yang mendukung perkataannya. Kemudian berikan saran yang bermanfaat. Ketika kita bisa memberikan saran atau ide yang menarik tentang pokok bahasan dalam pembicaraan, maka kita akan memberikan kesan terhadap lawan bicara kita. Hal yang harus diingat dalam memberikan ide atau saran adalah kita harus bisa memahami maksud dari pembicaraan seseorang. Apakah lawan bicara kita memang membutuhkan bantuan atau saran dan ide atau tidak? Kalau tidak, maka tidak perlu memaksakan memberikan saran atau ide. Selanjutnya adalah jangan gunakan kata aku atau saya. Ketika kita berbicara dengan menggunakan kata aku atau saya, maka kita seakan-akan menciptakan jurang pemisah antara kita dengan lawan bicara. Untuk menghilangkan jurang pemisah itu, maka gunakanlah kata kita, sehingga lawan bicara merasa diakui. Komunikasi reach. Apa yang dimaksud dengan reach? Reach adalah respect. Respect merupakan rasa hormat dan kekaguman yang kita berikan terhadap lawan bicara, baik mengenai kepribadian, pengetahuan maupun pokok pembicaraannya. Kemudian empati. Empati adalah suatu bentuk perasaan yang dapat merasakan perasaan dan pikiran orang lain. Hal ini dapat diterapkan pada saat menghadapi orang yang sedang komplain atau sedang marah. Ketika kita mampu merasakan perasaan dan pikirannya, maka orang yang sedang marah tersebut cenderung akan menjadi lebih tenang. Setelah merasa tenang, maka orang tersebut mulai bisa berkomunikasi dengan baik tanpa melibatkan emosi. Audible. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, maka kita harus berbicara dengan pelan, tidak perlu keras-keras, dan tidak terburu-buru. Hal ini agar orang lain mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud dan tujuan kita berkomunikasi. Clear atau clarity. Pada saat berkomunikasi, bisa saja timbul kesalahan dalam memahami pembicaraan kita. Untuk itu, kita harus menggunakan kata-kata yang tepat, jelas, bermakna tunggal, tidak bermakna ganda, dan tidak membingungkan lawan bicara. Selanjutnya, humble. Bersikap humble artinya bersikap rendah hati, tidak terburu-buru menganggap salah apa yang orang lain katakan, walaupun berbeda dengan pengetahuan dan pengalaman yang kita miliki, sehingga kita tidak salah dalam memberikan respon yang bisa mengakibatkan kesalahpahaman yang tidak perlu. Itulah dasar-dasar komunikasi yang bisa kita gunakan pada saat bernegosiasi. Negosiasi adalah suatu proses untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain. Tujuannya mengatasi atau menyesuaikan perbedaan, memperoleh sesuatu dari pihak lain yang tidak dipaksakan,
mencapai kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak dalam rangka suatu transaksi atau menyelesaikan sengketa. Keuntungan melaksanakan negosiasi adalah menciptakan pengertian yang lebih baik mengenai pandangan pihak lawan, mempunyai kesempatan untuk mengutarakan pikiran atau isi hati dengan didengarkan oleh pihak lawan, memungkinkan penyelesaian masalah secara bersama-sama, mengupayakan solusi yang terbaik yang dapat dipercayai, diterima, dan dijalankan kedua belah pihak. Dalam mengambil keputusan, para pihak tidak terikat pada kebenaran fakta-fakta yang terjadi atau masalah penegakan hukum. Selanjutnya adalah keuntungan negosiasi itu dapat diadakan dan diakhiri sewaktu-waktu apabila dikehendaki. Negosiasi juga memiliki kekurangan. Kekurangan ini disebabkan adalah tidak dapat berjalan baik tanpa kemauan dan itikat baik para pihak untuk bernegosiasi dan melakukan konsesi. Tidak akan efektif apabila tidak dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Sulit berjalan baik apabila para pihak berada dalam situasi atau posisi yang tidak seimbang atau berat sebelah. Misalnya, jika salah satu pihak mempunyai kedudukan atau kekuatan yang jauh lebih besar. Kemudian, mungkin saja dilakukan oleh pihak yang hanya bermaksud untuk menunda-menunda penyelesaian suatu sengketa atau yang bermaksud untuk mengetahui informasi-informasi tertentu yang dirahasiakan pihak lawan. Negosiasi dapat membuka rahasia mengenai kekuatan atau kelemahan salah satu pihak. Kekurangan selanjutnya adalah mungkin saja membuat kesepakatan yang kurang menguntungkan, dan sengketa yang dapat diselesaikan hanyalah sengketa yang menurut hukum di Indonesia dapat didamaikan. Untuk negosiasi yang efektif, maka perlu persyaratan. Yang pertama adalah kemauan untuk menyelesaikan masalah dan bernegosiasi secara sukarela. Kesiapan, siap melakukan negosiasi. Kewenangan, orang yang terlibat mempunyai kewenangan mengambil keputusan. Keseimbangan kekuatan, memiliki kekuatan yang relatif seimbang sehingga dapat menciptakan saling ketergantungan. Keterlibatan seluruh pihak terkait, dukungan seluruh pihak terkait dalam proses negosiasi. Kemudian, pembahasan permasalahannya secara menyeluruh. Komunikasi antara para pihak masih ada. Rasa percaya antara para pihak juga masih ada. Dan sengketanya bukan masalah yang pelik. Tahapan dalam melaksanakan negosiasi. Yang pertama adalah tahap persiapan. Persiapkan tempat dan waktu kehadiran peserta yang merupakan pengambil keputusan. Kemudian, tahap orientasi dan mengatur posisi atau tawaran awal. Pihak pertama yang memiliki masalah atau pengajuan penawaran menyampaikan maksud dengan kalimat santun, jelas, dan terinci. Tahap argumentasi atau tawar-menawar. Pihak mitra bicara menyanggah mitra bicara dengan santun dan tetap menghargai maksud pihak pertama. Pihak pertama mengemukakan argumentasi dengan kalimat santun dan meyakinkan mitra bicara disertai dengan alasan yang logis. Selanjutnya adalah penutupan. Penutupan, merancang kesepakatan atau menjalankan upaya alternatif apabila tidak tercapai kesepakatan. Terjadi pembahasan dan kesepakatan atau terlaksananya program dari maksud negosiasi.
Dalam pelaksanaannya bisa saja muncul kendala. Kendala-kendalanya dia adalah misalnya tidak bereaksi atau tidak mendukung atau tidak puas. Salah satu pihak yang melaksanakan negosiasi tidak bereaksi, tidak mendukung jalannya negosiasi, dan tidak puas dengan hasil negosiasi. Hal ini bisa disebabkan karena berbagai alasan. Tugas negosiatorlah untuk bisa memberikan pemahaman atau bisa memberikan gambaran hasil negosiasi yang dicapai, yaitu win-win solution, memberi dan menerima untuk kebaikan bersama. Kendala selanjutnya adalah timbulnya emosi dan memposisikan diri dengan keras. Sering terjadi salah satu pihak atau pihak kedua atau kedua belah pihak emosi menghadapi masalah yang dinegosiasikan dan hasil yang dicapainya. Negosiator harus bisa mengetahui prosedur untuk menangani orang marah. Demikianlah dasar-dasar dari komunikasi dan negosiasi. Semoga hal ini bermanfaat untuk pelaksanaan tugas di lapangan. Terima kasih.